menceritakan tentang bakat yang saya miliki. Sebelumnya perlu diketahui arti bakat adalah kemampuan di mana yang sudah melekat dalam diri seseorang dan dapat mengerjakan hal tersebut dengan lebih cepat, dan juga bakat tersebut dapat dikembangkan apabila sering dilatih dan selalu kita asah. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya. Jadi awal mulanya itu ada kakak laki-laki saya yang lagi mendengarkan lagu. Lalu saat ia melihat saya berdiri di depan pintu, langsunglah ia panggil saya untuk masuk ke dalam kamarnya dan mendengarkan lagu yang sedang didengarnya. Lalu di situ dia ingin saya bernyanyi lagu yang sedang didengarkan. Dan pada saat itu kita berdua sama-sama senang dengan lagu ini karena kita memiliki selera musik yang sama. Lalu saya cobalah untuk bernyanyi, lalu saya coba untuk mengimbangkan nadanya, dan di situ ternyata kakak saya bilang bahwa wah, ternyata kamu mempunyai bakat untuk bernyanyi di umur yang cukup masih bisa dibilang kecil, sekitar umur 5 tahun atau 6 tahun. Dan dari situlah kedua orang tua saya mengetahui hal tersebut, lalu saya langsung dimasukkan ke dalam singing course atau kursus bernyanyi. Jadi saya di situ dileskan vokal, lalu saya kembangkan bakat saya, dan tidak hanya itu saja, tetapi saya juga ingin mengembangkan bakat saya yang lain seperti dance. Dance itu adalah tari modern. Tari modern ini saya gunakan bakat saya di situ. Ternyata saya bisa ikut-ikut ajang-ajang perlombaan dance di situ juga. Saya juga diikutkan ke kursus dance itu oleh kedua orang tua saya. Dari situlah saya bisa mengembangkan bakat-bakat. Tetapi tentu saja semuanya tidak berjalan dengan lancar karena ada satu kekurangan yang saya miliki. Seperti contohnya saya demam panggung. Nah, kalau demam panggung itu saya dari situ sempat mengalami beberapa kegagalan. Contohnya saya tidak dapat menyampaikan nada atau ekspresi saya kurang, seperti itu contohnya. Tapi di situ saya sempat menyerah, dan akhirnya kedua orang tua saya pun memutuskan untuk memberhentikan saya dari tempat les tersebut, dua-duanya, kursus bernyanyi tadi dan juga kursus menari tadi. Akhirnya saat saya telah diberhentikan dari situ, 1 tahun saya sedang berlatih untuk bagaimana caranya mengatasi kekurangan saya, yaitu demam panggung tadi. Jadi 1 tahun itu saya gunakan untuk berlatih bagaimana caranya mengimprovisasi dan juga mengubah kekurangan saya menjadi suatu hal yang luar biasa. Lalu setelah sekitar 1 tahun berlalu, akhirnya saya yang tadinya banyak kekurangan, banyak yang perlu ditingkatkan lagi, akhirnya sudah mulai meningkat. Walaupun tidak seberapa banyak, tapi sudah lumayan untuk dimasukkan ke ajang-ajang perlombaan lagi. Dan dari situlah saya meminta untuk orang tua saya mengikutkan saya ke les bernyanyi lagi dan juga dance lagi. Dan di situ saya langsung banyak ikut lomba-lomba menyanyi, lomba-lomba menari, dan disitulah saya mendapatkan piala gold atau piala emas, yang itu sangat berarti buat saya karena 1 tahun perjuangan saya itu tidak sia-sia. Karena yang tadinya awal orang tua saya pun kecewa atas apa yang telah terjadi, dan diri saya pun kecewa terhadap diri saya, itu adalah suatu gangguan sekali untuk saya. Tapi karena atas perjuangan dan ketidakmenyerahan itulah, maka saya dapat meraih piala gold untuk bernyanyi, dan saya juga meraih juara harapan 1 untuk dance. Dan disitulah orang tua saya semakin niat untuk mengikuti les dance untuk saya dan juga bernyanyi. Dan tetapi tidak hanya sampai di situ, karena saya merasa bahwa perlu ditingkatkan lagi, karena tidak habis itu ya. Jadi saya tingkatkan lagi untuk merilis single, pokoknya kayak semacam original lagu gitu, single. Jadi ciptaan saya sendiri, dan nada lirik juga saya yang buat sendiri. Dan bersyukurnya banyak juga orang-orang yang menyukai lagu yang saya ciptakan. Dan juga lagu ini dibuat sekitar 1 hari saja, dan di situ saya sudah sempat untuk upload di Spotify, di YouTube,
dan banyak sekali yang menonton. Dan tidak hanya sampai di situ juga, bahkan sampai sekarang saya tetap membuat lagu, saya tetap mengikuti ajang-ajang perlombaan dance. Nah, jadi disitulah dan bahkan sampai sekarang ini saya tetap menjalani dan mengembangkan bakat-bakat saya. Nah, jadi itulah cerita pribadi dari saya tentang bakat yang saya miliki dan saya kembangi. Dan kesimpulannya adalah janganlah cepat menyerah, karena hasil tidak akan menyia-nyiakan perjuangan kita. Karena diri kita butuh untuk menggapai cita-cita, dan jangan segampang itu untuk menjatuhkan diri kita bahwa kita tidak akan bisa menggapai cita-cita kita. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.